Selamat malam pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda hari ini. Sejumlah berita teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Sutia Yusinta, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti berencana akan menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang rencananya akan diluncurkan tahun ini. Hal ini merupakan kebijakan baru pengganti penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti berencana menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang akan mulai berlaku tahun ini. Hal ini merupakan kebijakan baru pengganti penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Meski konsep yang digunakan tak jauh beda dengan sistem PPDB, SPMB 2025 memiliki perbedaan utama. Dalam SPMB 2025, pemerintah akan memberlakukan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Dalam SPMB 2025, pemerintah tak lagi menggunakan jalur zonasi dalam penerimaan murid baru seperti pada sistem PPDB. Lebih lanjut, Kemendikdasmen kini tengah menggodok aturan terkait detail teknis pelaksanaan jalur baru ini. Kemendikdasmen menegaskan bahwa SPMB 2025 bukan hanya sekedar pergantian nama, tetapi bagian dari kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik dan merata. Dengan sistem ini, diharapkan tak ada lagi kesenjangan dalam akses pendidikan, sehingga seluruh anak Indonesia dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas. Anggota Komisi 13 DPR RI, Siti Aisyah memberikan kritik kepada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia menilai Natalius belum menunjukkan kinerjanya dalam 100 hari kerja masa jabatannya. Siti Aisyah, anggota Komisi 13 DPR RI, mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan dengan pelanggaran HAM, termasuk yang saat ini sedang viral, yakni kasus pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi. Sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian, tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Politikus PDIP tersebut menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukkan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat. Padahal, harapan terhadap Menteri HAM sangatlah besar. Namun Siti nampak merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret. Dalam rapat kerja Komisi 13 dengan Kementerian HAM, Siti Aisyah juga sempat menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar 20 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut memang dinilai sangat besar, tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia. Selain itu, Siti Aisyah juga menyoroti beberapa kasus pelanggaran HAM yang belakangan ini menjadi sorotan publik, termasuk kasus pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi. Dia mempertanyakan mengapa Natalius tak terlihat dalam isu-isu tersebut.
Siti Aisyah pun berharap Natalius Pigai dapat kembali aktif menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi yang konkret, seperti yang dilakukan saat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM. Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal warning kepada para menterinya di momentum 100 hari masa pemerintahannya. Ia menegaskan tak akan segan untuk menyingkirkan siapapun pejabat yang tak mau bekerja untuk rakyat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Harlah Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal warning terhadap para menteri pada momentum 100 hari kerja pemerintahannya. Prabowo mengaku akan menyingkirkan menteri yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Harlah Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan pada Rabu lalu. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa menteri harus bekerja keras demi kepentingan rakyat. Prabowo mengatakan rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar-benar mau bekerja. Karena itu ia berkomitmen untuk menjalankan semangat tersebut dalam pemerintahannya. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengingatkan jajarannya untuk tidak membangkang dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Tak hanya itu, Prabowo juga kembali menekankan bahwa seluruh aparat harus setia kepada rakyat. Jika ada menteri yang tidak bekerja secara maksimal, maka Presiden tak akan segan untuk menggantinya. Hal itu dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat ke depan. Tata tertib baru DPR RI bisa mencopot pejabat negara dinilai tak masuk akal. Peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta dinilai dapat memunculkan konflik kepentingan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan revisi peraturan DPR RI tahun 2020 tentang tata tertib dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Jakarta pada Selasa 4 Februari lalu. Namun aturan baru ini menuai kritik karena dinilai tak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, berpotensi menciptakan konflik kepentingan, serta mengancam independensi sejumlah lembaga negara. Dalam revisi tersebut, DPR memberikan dirinya sebuah kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang dinilai tak memenuhi harapan, maka DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. Dalam aturan ini, DPR telah mengevaluasi beberapa penjabat, antara lain Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution, berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari kemarin. Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan yang dilayangkan oleh Hotman Paris atas kasus pencemaran nama baik oleh Rasman Nasution pada 2022 lalu. Sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan dua pengacara terkenal, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution, berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Sidang ini merupakan lanjutan dari laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Hotman Paris terhadap Rasman Arif Nasution pada 10 Mei 2022 lalu.
Namun, sidang tersebut berlangsung ricuh dan penuh ketegangan. Hal itu muncul ketika Rasman yang berstatus sebagai terdakwa secara tiba-tiba tersulut emosi. Ia mencoba mendekati Hotman Paris yang berada di kursi saksi, seolah ingin melakukan konfrontasi langsung. Ketegangan ini dipicu oleh keputusan majelis hakim yang menyatakan bahwa persidangan akan dilaksanakan secara tertutup. Rasman menolak keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak adil. Ia berargumen bahwa percakapan antara Ikrimah dan Hotman Paris yang menjadi salah satu bukti dalam kasus ini sudah banyak diketahui publik. Rasman juga menyoroti bahwa Hotman sering membahas kasus ini di media sosialnya. Dalam keadaan yang semakin tegang, majelis hakim memutuskan untuk men-skor sidang demi meredakan situasi. Setelah hakim meninggalkan ruang sidang, Rasman terlihat berdiri dan mendekati Hotman Paris, bahkan sempat menyentuh pundaknya. Kasus ini telah dibawa ke pengadilan dan dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pemerintah Kabupaten Malang resmi memulai proyek pelebaran jalan di wilayah Bantur, Kabupaten Malang. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari, serta memperluas aksesibilitas jalan utama menuju jalur lintas selatan. Pemerintah Kabupaten Malang secara resmi memulai proyek pelebaran jalan di Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Proyek ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas jalan utama yang menuju jalur lintas selatan, serta memfasilitasi kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan adanya proyek pelebaran jalan ini, diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan kelancaran transportasi di wilayah Bantur. Masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Proyek pelebaran jalan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemajuan wilayah. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dan kemajuan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. KPK menggeledah rumah Ketua Majelis Pemuda Pancasila, Tjapto Soco Sumarno, atas kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. KPK menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Tjapto Soco Sumarno, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Pemuda Pancasila menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman menghormati keputusan KPK yang profesional dalam menjalankan tugas. Ia mengatakan Tjapto tidak merasa keberatan atas penggeledahan tersebut. Arif juga menyebut Tjapto meminta seluruh kader Pemuda Pancasila berpikir positif dan tak bereaksi berlebihan. Ia berharap kader Pemuda Pancasila mendoakan agar masalah tersebut dapat segera selesai. Sebelumnya KPK telah menggeledah rumah Ketua MPN Pemuda Pancasila, Tjapto Soco Sumarno. Penyidik kemudian menyita belasan mobil. Rumah Tjapto yang digeledah berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Berita Nusantara.